Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Aza Septiria absen 6, dan bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, nomor presensi 21, kelas AK1A. Kami di sini akan mempresentasikan atau membuat video dengan materi sistem pelunasan piutang. Yang pertama akan saya bacakan. Dengan materi pertama yaitu deskripsi sistem. Apa sih deskripsi sistem pelunasan piutang? Deskripsi sistem pelunasan piutang adalah sumber penerimaan kas suatu perusahaan berasal dari pelunasan piutang dari debitur. Berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari piutang harus menjamin diterimanya kas dari debitur oleh perusahaan, bukan oleh karyawan yang tidak berhak menerimanya. Itu adalah pengertian dari Mulyadi tahun 2016. Untuk menjamin penerimaan kas oleh perusahaan, sistem penerimaan kas dari pelunasan piutang mengharuskan yang pertama, debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara pemindah bukuan melalui rekening bank atau biljet giro. Jika perusahaan hanya menerima kas dalam bentuk cek dari debitur yang ceknya di atas nama perusahaan, bukan atas tunjuk, akan menerima jaminan kas yang diterima oleh perusahaan masuk rekening giro bank perusahaan. Pembukuan ini juga akan memberikan jaminan penerimaan kas masuk ke rekening giro bank perusahaan. Yang kedua, kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetorkan ke bank dalam jumlah yang penuh. Dokumen-dokumen yang terkait dalam sistem pelunasan piutang. Yang pertama itu ada surat pemberitahuan. Nah, dokumen ini tuh dibuat oleh debitur untuk memberitahukan maksud pembayaran yang dilakukannya. Surat pemberitahuan biasanya berupa tembusan bukti kas keluar yang dibuat oleh debitur yang disertakan dengan cek yang dikirim oleh debitur melalui penagih perusahaan atau pos. Bagi perusahaan yang menerima kas dari piutang, surat pemberitahuan ini digunakan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan berkurangnya piutang di dalam suatu piutang. Nah, dokumen yang kedua, daftar surat pemberitahuan. Nah, daftar surat ini itu merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Jika penerimaan kas dari suatu perusahaan, maka dilaksanakan melalui pos fungsi sekretariat, bertugas membuka amplop surat untuk memisahkan surat pemberitahuan dengan cek dan dengan membuat daftar surat pemberitahuannya setiap hari. Yang ketiga, ada bukti setor bank. Dokumen ini tuh dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat dengan 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran kas dari piutang ke bank 2 lembar tembusan yang diminta kembali dari bank setelah ditandatanganinya dan dicap oleh bank tersebut. Yang keempat itu ada kwitansi. Nah, kwitansi dokumen ini tuh bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka. Nah, kwitansi ini sebagai tanda penerimaan kas. Yang kelima ada cek dan bukti kas masuk. Yang keenam ada daftar penerimaan kasnya tersebut. Yang ketujuh ada jurnal penerimaan kas. Nah, selanjutnya ada prosedur dari sistem pelunasan piutang. Nah, bagian yang pertama itu bagian penanganan surat masuk. Nah, yang pertama itu mula-mula bagian ini tuh menerima amplop surat pelunasan piutang. Nah, kemudian mengeluarkan cek dan bukti kas masuk dari amplop tersebut. Yang kedua, bagian ini tuh akan memeriksa secara visual, kemudian mengesahkan cek
menandatangannya di ruang yang tersedia di balik lembar cek. Yang ketiga, setiap sore bagian ini tuh membuat daftar penerimaan kas sebanyak 3 lembar dan mendistribusikannya sebagai berikut. Nah, dari 3 lembar tersebut, lembar yang pertama itu bersamaan dengan cek dan bukti kas masuk diserahkan ke kasir. Lembar kedua diserahkan ke bagian piutang. Dan lembar ketiga itu akan diserahkan ke bagian audit. Nah, kasir, bagian kasir. Setelah menerima daftar penerimaan kas, kasir itu mencatat penerimaan ini ke dalam jurnal penerimaan kas. Kasir membuat bukti setor bank sebanyak 2 lembar dan menyetorkannya ke bank. Terus ada bagian pemegang buku jurnal. Setelah menerima tembusan daftar penerimaan kas, bagian ini tuh mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, secara periodik, kasir akan menyerahkan jurnal penerimaan kas ke bagian buku besar untuk diproses. Selanjutnya, akan dipresentasikan atau akan dijelaskan dengan teman saya, Nurhayati. Nurhayati, silahkan. Kemudian selanjutnya yaitu bagian piutang. Nomor 8, setelah menerima bukti kas masuk dari kasir, bagian ini membandingkan bukti kas masuk dengan daftar penerimaan kas yang sebelumnya diterima dari bagian penanganan surat masuk. Setelah cocok, lalu memastikan pelunasan piutang tersebut ke rekening buku pembantu piutang yang bersangkutan. Nomor 9, mengarsipkan kedua dokumen bukti kas masuk dan daftar penerimaan kas tersebut urut tanggal. Kemudian bagian buku besar. Nomor 10, secara periodik bagian ini menerima jurnal penerimaan kas dari kasir dan melakukan proses posting dari jurnal tersebut ke rekening-rekening buku besar yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu bagian audit. Nomor 11, atas dasar tembusan daftar penerimaan kas yang diterima dari bagian penanganan surat masuk, bagian ini memeriksa nomor urut dokumen. Nomor 12, setiap akhir bulan, bagian ini akan menerima laporan bank bulanan beserta tembusan bukti store bank dari bank. Kemudian membandingkan daftar penerimaan kas dan bukti store bank. Kemudian membuat rekonsiliasi bank. Nomor 13, mengarsipkan dokumen-dokumen tersebut secara terpisah. Selanjutnya yaitu flowchart, prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang. Yang pertama yaitu pelanggan membayar kas dan memberikan remittance advice. Kemudian yang kedua mailroom. Mailroom itu membuat daftar remittance, outputnya yaitu daftar remittance sebanyak 4 salinan. Kas, remittance advice, dan daftar remittance salinan ke-1 dikirim ke bagian kasir. Daftar remittance salinan kedua dikirim ke bagian buku jurnal. Daftar remittance salinan ketiga dikirim ke bagian piutang. Dan salinan keempat, daftar remittance dikirim ke audit. Selanjutnya yaitu bagian kasir. Kasir menerima salinan ke-1 daftar remittance advice, dan kas dari mailroom. Kemudian menulis bukti setor dan menghasilkan output yaitu 2 salinan bukti setor. Kas kemudian disetorkan ke bank, remittance advice itu dikirimkan ke bagian piutang, daftar remittance salinan pertama itu diarsipkan berdasarkan tanggal. Kemudian bagian buku jurnal itu menerima daftar remittance salinan kedua dari mailroom, kemudian mencatat di jurnal dan menghasilkan output jurnal penerimaan kas. Kemudian membuat rekap jurnal dan menghasilkan rekapitulasi jurnal. Bagian selanjutnya yaitu piutang, menerima daftar remittance salinan ketiga dari mailroom dan admittance advice. Kemudian membandingkan dokumen tersebut, mencatat di kartu piutang dan menghasilkan kartu piutang dagang. Kartu piutang dagang tersebut diarsipkan berdasarkan tanggal. Selanjutnya yaitu bagian buku besar, rekapitulasi jurnal, kemudian proses posting dan menghasilkan buku besar. Kemudian bagian bank
menerima kas dari mailroom dan membuat bukti store, yaitu 2 salinan. Salinan kedua bukti store itu dikirim ke audit, dan audit menerima bukti store salinan kedua dari bank. Kemudian audit juga menerima daftar remittance salinan keempat dari mailroom. Kemudian membandingkan dokumen terkait, kemudian membuat rekonsiliasi bank dari laporan bank, kemudian yang terakhir yaitu mengarsipkan dokumen tersebut secara terpisah. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian yang perlu dalam sistem pelunasan piutang. Yang pertama, otorisasi transaksi. Penerimaan bukti kas masuk harus diotorisasi. Yang kedua, pengamanan aktiva atau kas. Penerimaan kas yang pertama disetorkan ke bank setiap hari. Yang kedua, belangko bukti store bank diamankan. Dan yang ketiga, pemisahan tugas, fungsi penanganan surat masuk dan bagian kasir. Kedua, fungsi penanganan surat masuk dan bagian piutang dagang. Yang ketiga, fungsi bagian kasir dan bagian piutang dagang. Yang keempat, fungsi kasir dan bagian buku besar. Dan yang terakhir, fungsi piutang dagang dan bagian buku besar. Kemudian yang keempat, dokumen dan catatan yang memadai. Daftar penerimaan kas. Daftar penerimaan kas dibuat oleh bagian penanganan surat masuk segera setelah amplop pelunasan dibuka. Daftar penerimaan kas bernomor urut cetak. Kemudian piutang dagang. Pelunasan piutang diposting setiap hari, total kontrol dibuat setiap hari, laporan pelanggan bulanan dibuat dan dikirim setiap bulan. Dan yang terakhir, buku besar. Digunakan jurnal, voucher standar, total kontrol dibandingkan setiap hari, dan jurnal transaksi dibuat setiap hari. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.